Bab 3921. Sepertinya identitas yang dia gunakan di Killing Hall juga terungkap. Saat itu, penonton terlalu bersemangat, dan waktunya terlalu singkat. Tidak ada yang menyadari bahwa dia adalah Jack. Namun, setelah beberapa saat, terlihat jelas bahwa orang akan menyadari bahwa Len dan Jack adalah orang yang sama. Jack merasa sangat tidak berdaya dalam situasi itu. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati sebelum bertindak di masa depan. Remy selalu menjadi seseorang yang suka mendengarkan rumor dan juga suka bergosip. Dari mereka berempat, hanya Remy yang berhasil langsung mengenali Jack. Lagi pula, nama Jack sangat terkenal selama beberapa waktu terakhir. Seseorang seperti Remy yang suka bergosip secara alami akan mengenali Jack saat Jack menyerang. Remy menelan ludah. Meski Jack tidak menjawab, ekspresi tenang Jack membuktikan segalanya. Pada saat itu, tidak adanya jawaban adalah jawaban yang lebih tegas daripada apapun yang bisa dikatakan Jack. Remy merasa jantungnya berdebar kencang. Dia merasa seluruh tubuhnya membeku. Melihat reaksi Remy, tiga lainnya semakin bingung. Apa yang pria itu lakukan? Siapa Jack? Pada saat itu, Remy meraih lengan Tanner. Tanner, kita harus lari. Orang ini mungkin seorang pejuang yang berdiri di puncak. Saat dia mengatakan itu, Remy memiliki wajah pucat seolah-olah dia jatuh sakit parah. Dia jelas tidak sedang berakting. Mata Tanner membelalak mendengar kata-kata itu, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat pria jelek itu. Pria jelek itu melebarkan mulutnya tak percaya. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia adalah pejuang di puncak. Kamu pasti salah. Mereka berdua berjuang sangat keras untuk membunuh iblis merah barusan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Jika dia sekuat itu, kuat, bahkan iblis dan raja iblis yang unik akan mudah baginya. Kamu pasti salah. Dia terdengar sangat yakin ketika dia mengatakan semua itu seolah-olah itu adalah jaminan. Lagi pula, dia adalah orang yang mengirimkan informasi itu, dan pria jelek itu telah melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh iblis merah itu. Karena itu, dia menentukan bahwa mereka mungkin hanya berada di antara biasa dan di atas rata-rata dalam hal keterampilan. Harus dikatakan bahwa pria jelek itu memiliki mata yang tajam. Evaluasinya tidak sepenuhnya salah, karena skill Lurain benar-benar berada di level itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria jelek itu, Tanner mulai tenang. Remy baru saja terlihat terlalu ketakutan sebelumnya. Beberapa dari mereka tidak bisa tetap tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Remy dan melihat ekspresi Remy. Tanner memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan berkata, "Remy, jangan terlalu takut pada segalanya. Seorang pejuang yang berdiri di puncak. Apakah Anda pikir mereka ada di mana-mana untuk Anda temukan? Jika pria ini benar-benar seperti itu terampil, mengapa dia tidak melihatnya?" Kata-kata Tanner sangat tegas. Selain Remy, ketiganya menjadi tenang. Remy memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya ketika dia memandang Tanner, tidak tahu harus berkata apa. Dia membawa dua piring gambar Jack bersamanya, dan dia telah melihat piring-piring itu berkali-kali. Lagi pula, tidak mudah melihat prajurit di level itu bertarung. Selain itu, latar belakang Jack yang misterius membuat Remy sangat penasaran. Meskipun dia tidak tahu apa yang disebut teknik Jack, itu tidak menghentikannya untuk mengenalinya. Remy menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tanner, apakah menurutmu aku akan menyebabkan masalah saat ini? Dengarkan aku, minta maaf padanya dan lari." Bab 3922. Bibir Tanner menegang. Keberanian yang didapatnya kembali berkurang drastis karena Remy terlihat terlalu tulus saat itu. Sepertinya Remy tidak berbohong. Tanner selalu menjadi seseorang yang tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan, tetapi dia terpengaruh oleh ekspresi Remy saat itu. Bibirnya berkedut saat dia menatap tepat ke arah Remy seolah dia mencoba untuk melihat sesuatu. Remy menghela nafas tak berdaya. Dia mulai berbicara lagi, "Kalian semua sibuk akhir-akhir ini, dan kalian tidak tahu apa-apa tentang Jack. Namun, itu tidak berarti dia tidak ada." Remy bergetar saat dia mengatakan semua itu. Saat dia berbicara, dia terus-menerus menoleh untuk melihat Jack. Yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa Jack memandangi mereka dengan ekspresi dingin dan tenang sepanjang waktu. Bibir Remy bergetar saat jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Sebelum dia tahu siapa Jack, Remy hanya merasa ekspresi itu sangat lucu. Namun, dia akhirnya mengerti bahwa, apapun yang mereka katakan, Jack tetap tenang karena mereka semua hanyalah badut.
Dengan kemampuan Jack, mereka bahkan tidak layak disebut badut. Saat dia mengatakan itu, Remy mau tidak mau mundur selangkah. Pikirannya penuh ketakutan pada saat itu. Intuisinya memberitahunya bahwa Jack tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Lagi pula, mereka sangat jahat dengan kata-kata mereka sejak mereka tiba. Jika dia adalah Jack, dia juga tidak akan melepaskan mereka. Semakin Remy memikirkannya, semakin dia menggigil. Tanner sangat frustrasi sehingga matanya memerah. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Remy. Apa sebenarnya kesepakatannya? Katakan padaku sekarang, apakah pria Jack ini sangat kuat? Remy mengangguk dengan penuh semangat. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Maxcus dan yang lainnya mengutuk kelompok mereka, mengatakan bahwa mereka akan bertemu seseorang yang pada akhirnya tidak bisa mereka kalahkan. Pada saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, tidak mudah bertemu orang seperti itu. Namun, itu benar-benar kutukan. Belum lama berlalu, dan mereka benar-benar bertemu seseorang sekuat ini. Pada saat itu, wajah pria jelek itu pun mulai memerah. Meskipun Remy tidak menyalahkannya sama sekali sejak awal, kata-kata Remy menunjuk tepat ke arahnya. Jika apa yang dikatakan Remy benar, maka dia baru saja mengirim semua orang ke kematiannya. Pria jelek itu terengah-engah saat melihat Remy dengan ekspresi panik. Remy, apakah kamu meragukanku sekarang? Apakah kamu tidak tahu bagaimana aku melakukan sesuatu? Jika situasinya tidak jelas, bagaimana aku bisa memberitahu semua orang? Dari Anda. Remy menghela nafas tak berdaya. Dia sama sekali tidak menyalahkan pria itu. Selain itu, tidak lagi hanya masalah mendorong kesalahan. Masalahnya tidak akan terpecahkan hanya dengan melakukan itu. Remy meninggikan suaranya, dengarkan aku. Cepat tinggalkan tempat ini. Jack dan Lorraine tidak pernah mengatakan apapun sepanjang waktu. Mereka hanya melihat kelompok itu dengan tenang. Dari keterkejutan awal, perlahan-lahan menjadi semakin tidak masuk akal. Meskipun Remy mengenali Jack, dia pikir dia siapa. Apakah dia pikir dia bisa pergi dengan mudah? Bab 3923. Lorraine telah berencana untuk tetap diam sepanjang waktu, tetapi dia tidak dapat menahan diri lagi setelah mendengar apa yang dikatakan Remy. Dia tertawa dingin dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa pergi kemanapun kamu mau setelah mencoba merampok kami? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi sekarang hanya karena kamu mau? Remy berkedut saat dia melihat ke arah Jack dan Lorraine lagi. Pada saat itu, dia menyadari betapa lucunya mereka berdua mendengarkan apa yang dia katakan. Dia ingin mulai memohon belas kasihan, tetapi pria jelek itu memotongnya. Berhenti mencoba berpura-pura. Aku baru saja bersembunyi dan secara pribadi menyaksikan pertempuranmu dengan iblis. Kamu harus mengerahkan semua yang kamu miliki untuk mengalahkan iblis merah. Remy hanya salah, tetapi kamu mencoba berpura-pura sekarang. Kamu bisa menipu orang lain, tapi bukan aku. Pria jelek itu dengan cepat memikirkan semua yang telah dilihatnya. Dia selalu menjadi orang yang berhati-hati. Saat dia melihat Jack dan Lorraine, dia bersembunyi dan diam-diam mengamati. Dia hanya melaporkan masalah itu kepada Tanner setelah berulang kali memverifikasi keterampilan mereka. Jika seperti yang dikatakan Remy, bahwa orang Jack adalah seseorang yang berdiri di puncak, maka akan sangat mudah baginya untuk membunuh iblis merah. Bahkan Raja Iblis pun akan sangat sederhana. Bagaimana dia bisa membutuhkan begitu banyak usaha? Setelah memikirkannya berulang kali, dia yakin Remy salah orang. Kalau tidak, selain dia yang bersembunyi, tidak ada orang lain sama sekali. Apa gunanya mereka berakting? Kesombongan yang mereka berdua tunjukkan hanyalah sebuah akting. Pria jelek itu benar-benar tidak mau disalahkan karena itu. Saat Remy mendengarnya, napasnya hampir berhenti. Pria itu pada dasarnya memotong harapan yang mereka miliki. Bahkan jika Jack terlihat sangat tenang, Jack bukanlah orang yang sederhana. Ketika para prajurit benua bintang telah menyinggung dia tidak menahan diri sama sekali, membunuh dua prajurit dari benua bintang meskipun ada kemungkinan balas dendam dari mereka. Ketika sampai pada seseorang seperti itu, mustahil untuk melihat apa yang sebenarnya dia rasakan di balik penampilan luarnya yang tenang itu. Bagi Remy, orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. Remy meraih lengan pria jelek itu, kamu gila. Apa kamu pikir aku sedang bercanda sekarang? Aku jamin, orang ini pasti seseorang yang berdiri di puncak. Aku tidak salah. Dia praktis mengatakan semua itu melalui gigi terkatup. Saat itu,
Remy penuh amarah dan kekesalan. Karena dia penasaran dengan Jack, dia telah melihat piringan gambar itu beberapa kali. Begitulah cara dia segera mengenali Jack. Selanjutnya, ketika dia berbicara dengan teman-temannya, mereka berbicara tentang kepribadian Jack. Jack adalah seseorang yang tidak pernah menunjukkan emosinya. Dia selalu memiliki ekspresi tenang di wajahnya seolah-olah tidak ada yang mempengaruhinya sama sekali. Selain wajah yang tidak dikenal itu, terlihat jelas dari segala arah bahwa dia adalah Jack. Selain itu, ini bukan pertama kalinya Jack mengubah penampilannya, jadi wajahnya tidak berarti apa-apa. Dimungkinkan untuk mengubah segalanya, tetapi tekniknya tidak dapat diubah. Bibir pria jelek itu berkedut tak berdaya. Remy, apakah kamu sudah disihir? Aku berani bersumpah padamu bahwa aku baru saja melihat mereka berdua bertarung dengan jelas. Keduanya paling tinggi levelku. Tidak mungkin mereka adalah di atas rata-rata. Kurasa kau sedang gila sekarang. Kenapa kau begitu keras kepala? Jika dia benar-benar sekuat itu, maka aku akan makan banyak kotoran. Bab 3924. Dia berbicara dengan nada yang begitu cepat dan mendesak. Dia sudah mulai ingin bersumpah atas hidupnya. Pria jelek itu tidak mengerti mengapa Remy begitu yakin bahwa orang di depan mereka adalah orang Jack itu. Jelas tidak ada yang istimewa tentang dia. Dia tampak sangat biasa. Jika dia dilemparkan ke kerumunan, dia akan segera berbaur. Namun, Remy tampaknya sangat yakin bahwa pria itu sangat kuat. Tanner dan Raven melihat saat mereka berdua berdebat, dan berbagai pemikiran ada di kepala mereka. Mereka merasa kehilangan pada saat itu. Pria jelek itu selalu sangat bisa diandalkan saat melakukan sesuatu. Jika ada sesuatu yang aneh, tidak mungkin dia mengirimkan informasi itu. Lagi pula, dia sangat berhati-hati, karena dia sangat menghargai hidupnya. Tanner dan Raven yakin dia tidak berbohong. Namun, Remy sepertinya juga tidak berbohong. Ekspresinya sebelumnya tampak benar-benar jujur, dan Tanner juga samar-samar mendengar nama Jack sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, mereka berempat berada dalam situasi yang sulit. Salah satu dari dua pria di depan mereka bisa menjadi prajurit yang sangat kuat. Jika mereka memutuskan untuk keras kepala dan berjuang sampai akhir, mereka bisa kehilangan nyawa mereka. Jika mereka mendengarkan Remy, mereka harus meminta maaf dan segera kabur. Namun, jika Remy salah, dan mereka berdua hanya berakting, maka itu akan menjadi tamparan di wajah mereka sendiri. Tepat pada saat itu, Jack tiba-tiba tertawa dan mengacungkan jari. Jika kalian masing-masing dapat memberi saya 1 juta, maka saya akan membiarkan Anda pergi. Saat itu dikatakan, mereka berempat tertegun. Pria itu malah merampok mereka. Lurain tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia tidak menyangka Jack akan menghukum mereka dengan cara ini. Ekspresi kaku mereka sangat lucu. Wajah Tanner menjadi sangat gelap. Seluruh tubuhnya tegak. Dia mengatupkan giginya dan matanya tampak seperti terbakar. Remy mengerutkan kening, 1 juta itu banyak, tapi kamu harus memastikan kamu menepati janjimu. Sebelum dia bisa melanjutkan, pria jelek itu menghentikannya. Remy, kamu gila. Dia jelas-jelas mempermainkan kita. Jika dia benar-benar prajurit yang kuat, mengapa dia merampok kita? 1 juta orang, itu akan menghasilkan 4 total juta. Memberinya 4 juta tanpa alasan, bukankah itu gila? Itu terlalu absurd. Dia belum pernah mendengar hal yang begitu absurd sebelumnya. Seolah-olah Remy telah disihir untuk mempercayai apapun yang dikatakan pria itu. Pria jelek itu bahkan merasa Remy akan mati jika diminta. Tanner tidak tahan lagi, semuanya, tutup mulut. Remy, sekarang aku yakin kamu pasti gila. Kamu bahkan rela memberinya 1 juta kristal roh hanya karena dia bertanya. Dia jelas-jelas mempermainkanmu. Tanner sangat yakin pada saat itu bahwa pria itu hanya mencoba mempermainkannya. Dia belum pernah melihat prajurit yang berdiri di puncak mencoba merampok orang lain seperti itu. Dia meminta 1 juta segera. Tidak ada kemungkinan lain. Maxkes dan yang lainnya cukup terpana. Meskipun mereka tidak dapat mendengar semuanya dengan jelas, mereka dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari semua ekspresi mereka. Semuanya normal sebelumnya, tetapi mereka semakin marah dan bahkan mulai berkelahi satu sama lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Semakin banyak kelompok Maxkes menonton, semakin bingung mereka. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar. Tanner berteriak dengan marah, semuanya, diam saja. Raven,
Hentikan Remy dari menjadi gila. Aku akan menangani orang ini sekarang juga. Bab 3925. Saat dia mengatakan itu, tidak peduli seberapa keras Remy berusaha menghentikannya, dia menyerang Jack. Keempat pedang jiwa di udara telah menunggu saat yang tepat. Jack mendengus sambil mendorong tangannya ke depan. Salah satu pedang jiwa tiba-tiba berbenturan dengan pedang Tanner. Setelah tabrakan keras, Tanner terlempar. Dia merasa seperti menabrak tembok. Tembok itu bahkan memukul mundurnya dengan kekuatan luar biasa, membuatnya terbang ke arah lain. Tepat setelah itu, gelombang energi abu-abu mulai memanjat tubuhnya. Energinya sangat aneh. Saat itu menyentuhnya, itu meresap ke dalam tubuhnya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia menangis kesakitan. Dia bahkan mulai menggeliat di tanah karena rasa sakit. Setelah dia pingsan, dia terus berguling-guling seperti ular yang telah dipotong. Adegan itu menyebabkan semua orang bangun. Hanya Remy yang tidak terpengaruh sejak dia mengenali Jack sejak awal. Pria jelek itu tampak seperti sedang panik total. Dia melihat di mana Tanner jatuh dengan tubuh yang benar-benar beku. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melihat pemandangan yang begitu aneh? Bibirnya berkedut saat dia berkata dengan suara serak, "Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku dengan jelas melihat mereka berdua berusaha keras untuk membunuh iblis merah. Bagaimana ini?" Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa lagi melanjutkan. Dia merasa seluruh tubuhnya telah dikelilingi oleh es. Dia benar-benar membeku di tempat. Mata Raven tampak seperti akan keluar dari rongganya. Dia dengan kaku berbalik dan menunjuk Jack, dia hanya menggunakan satu dari 4 pedang. Jika Tanner terluka setelah Jack berusaha sekuat tenaga, Raven masih akan terkejut, tetapi dia akan bisa menerimanya. Selama mereka bertiga bekerja bersama, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, kenyataannya ternyata tidak demikian. Dari 4 pedang jiwa di udara, Jack hanya menggunakan satu untuk membuat Tanner seperti itu. Mereka bertiga bukan tandingan Tanner. Menghadapi pedang aneh itu, mereka hanya akan berakhir dalam kondisi yang lebih buruk daripada Tanner. Benar saja, jika orang itu ingin mengalahkan mereka berempat, dia akan dengan mudah melakukannya. Memikirkan hal itu, Raven tidak lagi tahu harus berbuat apa. Mereka bukan satu-satunya yang terpana, bahkan Maxcus dan yang lainnya juga. Setelah melihat Tanner diterbangkan, reaksi pertama mereka bukan senang, tapi kaget. Seberapa kuat orang itu harus melakukan itu? Saat itu, mereka tiba-tiba mendengar Remy berteriak, "Lari! Lari ke berbagai arah!" Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan. Sayangnya, Jack sama sekali tidak mengizinkan mereka melarikan diri. Bagaimanapun, mereka sudah tahu siapa dia. Jika berita keluar, itu akan sangat merepotkan. Jack menggunakan hukum ruang pada pedang jiwa. Dia membuat pedang jiwa melayang di udara sepanjang waktu dengan tepat untuk menghentikan mereka melarikan diri. Bab 3926. Dengan dukungan hukum ruang angkasa, udara di sekitar pedang jiwa tiba-tiba terdistorsi. Mereka menghilang di depan Jack, dan ketika mereka muncul lagi, ketiga pedang jiwa sudah berada di belakang ketiganya. Mereka bertiga merasakan hawa dingin di punggung mereka saat aura tajam muncul di belakang mereka. Mereka berbalik dan sangat terkejut saat melihat seolah-olah jiwa mereka meninggalkan mereka. Detik berikutnya, rasa sakit yang sepertinya meresap ke tulang mereka menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka bertiga sangat kesakitan sehingga mereka kehilangan akal sehat. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri mereka sendiri, dan seperti para prajurit lain yang jiwanya ditelan, mereka bertiga kejang di lantai seperti cacing karena rasa sakit. Ketika Maxcus dan yang lainnya melihat apa yang terjadi, rahang mereka ternganga lebar hingga 2 telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Luar biasa, benar-benar tidak bisa dipercaya. Ini tidak mungkin terjadi. Joran melebarkan matanya sambil berkata, "Cubit aku. Aku pasti sedang bermimpi." Maxcus tidak ambil pusing dengan Joran. Matanya masih tertuju ke kejauhan saat dia berkata, "Aku ingat sekarang. Pantas saja aku merasa familiar. Teknik orang ini seperti Jack yang pernah kuceritakan sebelumnya." Saat dia mengatakan itu, jantung Maxcus berdetak kencang. Dia kebetulan memasuki kota Valet sebelumnya tetapi terpaksa pergi karena berbagai alasan, bertemu dengan rekan-rekan muridnya di kota tingkat 3. Namun, dia tidak akan pernah melupakan apa yang dia lihat dan dengar di sana. Meskipun dia tidak secara pribadi melihat Jack berkelahi,
dia merasakan betapa kuatnya Jack dari semua rumor. Tingkat kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh kata-kata. Siapapun yang pernah menyaksikan pertarungan Jack akan selalu memiliki ekspresi kagum di wajah mereka, ekspresi seperti itu tidak akan pernah bisa dipalsukan. Tidak ada jejak masalah yang dibesar-besarkan serta mereka berbicara dengan tulus. Sebelum Jack benar-benar menyerang, Maxcus tidak yakin karena jaraknya yang jauh. Namun, saat itu, dia yakin bahwa pria itu adalah Jack. Seiring berjalannya waktu, Maxcus bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Matanya terpaku pada punggung Jack seolah ingin membuat lubang pada Jack. Maxcus dengan cepat diperhatikan oleh dua orang lainnya. Joran bertanya dengan rasa ingin tahu, "Maxcus, apa yang terjadi? Kenapa wajahmu memerah?" Maxcus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, menekan emosinya. Orang yang baru saja menyerang. Dia Jack yang kuceritakan pada kalian semua. Pejuang di puncak yang meninggalkan legendanya sendiri di kota Valet. Setelah itu dikatakan, Joran dan Lance sama-sama tercengang. Keduanya saling bertukar pandang bersemangat satu sama lain. Pantas saja pria itu mampu menghadapi 4 prajurit sekaligus, dia adalah salah satu yang terkuat. Apakah itu level prajurit terkuat? Itu sangat mengesankan. Sekitar 20 km jauhnya dari tempat itu, sepasang saudara kembar sedang membicarakan potensi hadiah mereka dengan penuh semangat. Kakak laki-laki bernama Grug Scully, sedangkan yang lebih muda bernama Golie Scully. Goyle mengangkat jarinya dan berkata, "Lumayan. Belum terlalu lama, dan kita sudah membuat 70.000 kristal roh. Ini baru hari pertama. Aku sudah memeriksanya. Medan perang Toman adalah yang terbesar selama hari pertama, dan setan berserakan di mana-mana. Kami sangat beruntung bertemu begitu banyak iblis. Mereka yang berada di level kami semua mungkin hanya mendapat keuntungan 10.000 kristal roh sejak hari pertama, dan kami sudah menghasilkan 70.000. Masih ada 6 hari lagi. Itu tempat hanya akan semakin kecil, dan kita akan bertemu lebih banyak setan. Selama kita fokus, kita akan dapat menghasilkan setidaknya 1 juta sebelum kita pergi." Bab 3927. Grug menatap kakaknya dengan putus asa. Sejak mereka masih muda, kepribadian mereka jauh berbeda satu sama lain. Meskipun menjadi kakak laki-laki, dia selalu lebih tertutup dan cenderung mengkhawatirkan banyak hal. Saudaranya, di sisi lain, berbeda. Goyle selalu menjadi orang yang riang dan akan selalu berpikir positif apapun yang terjadi. Grug menghela nafas sambil menepuk pundak Goyle. "Aku tidak mencoba untuk meledakkan gelembungmu, tapi kami berdua hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata prajuritmu. Kurasa kamu menetapkan pandanganmu terlalu tinggi dengan mengatakan kami akan menghasilkan setidaknya 1 juta. Sangat mungkin kami tidak akan mendapatkan sebanyak itu." Goyle mengerutkan kening. "Ini dia lagi. Kamu selalu begitu sengsara. Kamu suka melihat sisi negatif dari segala sesuatu, terlalu khawatir. Aku hanya menetapkan tujuan itu untuk memberi kita beberapa motivasi. Lagi pula, lebih baik membidik bintang-bintang dan mendapatkan bulan. Saya mencoba untuk mendorong kami maju, tetapi Anda terus menahan kami." Semakin banyak Goyle berbicara, semakin dia frustrasi. Dia merasa kakaknya terlalu tertekan seolah-olah mereka akan gagal di saat berikutnya. Grug menghela napas tak berdaya. Dia tahu dia tidak akan bisa meyakinkan saudaranya, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Tidak ada gunanya berdebat seperti itu. Pada saat itu, dua sosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Goyle menoleh dan tiba-tiba tertawa. "Bukankah aku bilang kita beruntung? Lihat ke sana." Grug melihat ke tempat yang ditunjuk Goyle, dan mereka melihat dua setan dengan cepat mendekati mereka. Salah satu iblis itu adalah iblis hijau sedangkan yang lainnya adalah iblis merah. Jika keduanya adalah iblis merah, saudara-saudara akan mundur. Lagi pula, mereka berdua hanya memiliki peluang kurang dari 20% untuk mengalahkan dua iblis merah. Namun, karena itu adalah satu iblis hijau dan satu iblis merah, peluang mereka untuk menang meningkat. Bahkan jika mereka mendapati diri mereka tidak dapat menang pada akhirnya, mereka masih bisa mundur. Jika mereka berhasil menang, itu akan menjadi hadiah yang besar. Keduanya saling bertukar pandang bersemangat. Grug berkata dengan suara rendah, "Singkirkan iblis hijau dulu, lalu kita akan berurusan dengan yang merah tua." Goyle mengangguk dan bersiap untuk menyerang, tetapi Grug tiba-tiba menariknya kembali.
Goyle menoleh dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa Grook sedang memandangi iblis dengan kerutan yang intens. Ada pandangan bingung di matanya seolah-olah dia memperhatikan sesuatu. Sebelum Goyle dapat bertanya, Grook berkata, ada yang salah. Bukankah mereka mengatakan bahwa semua iblis menyerang dengan cara yang sama dan mereka hanya akan menggunakan cakar? Mengapa iblis-iblis ini memegang belati? Saudara-saudara merasa situasinya tidak aktif. Biasanya, iblis akan menyerang manusia setelah menyadarinya. Setelah pemeriksaan berulang kali, manusia dapat mengatakan bahwa setan hijau dan merah tidak begitu cerdas dan hanya pada tingkat kecerdasan binatang biasa. Setan unik itu lebih pintar, tapi tidak sepintar manusia. Raja Iblis adalah yang paling cerdas dan berada di level manusia berusia 15 atau 16 tahun. Setan hijau benar-benar idiot dibandingkan dengan manusia. Mereka hanya mampu bereaksi secara mekanis, menyerang manusia manapun yang mereka lihat dan tunduk pada manusia tingkat tinggi manapun. Tidak ada yang pernah mendengar tentang setan hijau yang menggunakan senjata manusia sebelumnya. Senjata di tangan kedua iblis itu pasti dari manusia. Setan tidak mungkin membuat senjata mereka tidak cukup pintar untuk itu. Grook bergetar. Aku bisa saja salah, tapi aku merasa kedua iblis itu agak terlalu gesit. Bab 3928. Setan-setan itu tampak seperti manusia, tetapi masih ada beberapa perbedaan. Misalnya, kaki iblis lebih panjang, jadi mereka tidak berjalan seperti manusia. Mereka berjalan lebih seperti gorila yang belum sepenuhnya dewasa dan selalu membungkuk ketika berjalan ke depan. Namun, kedua iblis di depan mereka mantap dalam langkah mereka, seperti manusia, yang merupakan keanehan tersendiri. Semakin Grook melihat, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia telah membunuh beberapa iblis karena dia dan saudaranya juga telah membunuh 2 iblis merah sebelumnya dengan upaya tim. Meskipun telah melihat banyak setan, bagaimanapun, mereka tidak pernah melihat setan yang sangat mirip dengan manusia. Itu aneh tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Mereka berdua bertukar pandang satu sama lain sebelum mereka mundur selangkah. Namun, detik berikutnya, 2 iblis yang maju dengan kecepatan yang sama tiba-tiba menjadi lebih cepat. Setan hijau itu segera berlari ke depan mereka berdua. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa keduanya bukanlah setan sama sekali melainkan manusia yang berpura-pura menjadi setan. Mereka berdua tidak berpikir 2 kali saat mereka berbalik dan berlari. Hanya dari kecepatannya saja, jelas bahwa iblis yang menyamar itu tidak bungkuk. Sayangnya, sudah terlambat. Tepat setelah mereka berbalik dan mengambil 2 langkah, rasa sakit yang hebat membakar punggung mereka. Setan hijau menendang punggung mereka pada saat yang sama, dan mereka bahkan bisa mendengar retakan saat tulang mereka patah. Saudara-saudara dikirim terbang dengan tendangan. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, gelombang rasa sakit lainnya menyerang bagian belakang leher mereka, dan mereka langsung jatuh pingsan. Setan hijau melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya. Ken, berapa harganya? Setelah itu, Ken melepas topeng iblis merahnya, mengeluarkan susunan kecil dari cincinnya. Ada 7 termasuk 2 itu. Brock mencemooh dengan tidak senang dan membuang topeng iblis hijau itu ke samping. Itu kurang dari yang kuharapkan. Kupikir kita setidaknya bisa menangkap 20 orang dalam 6 jam, namun kita berdua hanya berhasil menangkap 7 orang. Jika kecepatan ini terus berlanjut, kita tidak akan bahkan bisa mencapai tujuan dasar, apalagi mendapatkan hadiah tambahan. Ken menepuk pundak Brock dan berkata, mengapa kamu berpikir jauh ke depan? Ini baru hari pertama. Saat ini, Taman Battlefield adalah yang terbesar. Semua peserta tersebar di mana-mana, jadi sulit bagi kami untuk menemukan mereka. Tunggu saja selama 2 hari. Lalu, kita bisa melepaskan diri dan menangkap mereka semua. Saat dia mengatakan itu, Ken merasa sangat emosional. Brock menendang si kembar yang tidak sadarkan diri, menghela nafas sebelum berkata, begitu medan perang Taman berakhir, itu akan menimbulkan banyak gelombang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kemudian. Brock dan Ken sama-sama prajurit di atas rata-rata yang berperingkat lebih tinggi. Keduanya berasal dari benua bintang dan berasal dari klan yang sama dengan Triton. Kali ini, Triton memimpin sekelompok muridnya ke medan perang Taman. Mereka telah diberi patokan. Selama mereka memenuhi tolok ukur terendah, mereka akan diberikan penghargaan berdasarkan. Mereka juga akan diberi hadiah untuk setiap orang tambahan yang mereka tangkap di luar persyaratan terendah.
Mereka yang melakukan yang terbaik juga akan diberi hadiah lebih banyak lagi, dan mereka juga bisa mendapatkan beberapa hal di Radiant Hall. Bagi mereka, Radiant Hall adalah hal terpenting. Lagi pula, mereka telah mengalami begitu banyak kesulitan hanya untuk membukanya. Setiap prajurit yang berdiri di puncak memiliki banyak harapan untuk Radiant Hall dan harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Bab 3929. Beberapa dari mereka yang berpartisipasi dalam hal ini tidak akan bisa mendapatkan lebih dari sisa, tapi itu tidak buruk. Selain itu, mereka semua memiliki ambisi serakah ketika mereka diberi tugas, namun berbeda ketika mereka benar-benar melaksanakannya. Melihat prajurit yang dia miliki pingsan, Brok menghela nafas, merasa sedikit enggan. Dia kebanyakan khawatir. Lagi pula, jika apa yang mereka lakukan diketahui di mana-mana, itu akan menyebabkan banyak kekacauan. Keduanya bahkan mungkin terseret ke dalamnya. Ken tahu apa yang dikhawatirkan Brok. Dia mengangkat alis dan berkata, karena kita telah menerima tugas itu, jangan terlalu memikirkannya. Lakukan saja langkah demi langkah. Dalam skenario terburuk, kita bisa bersembunyi. Meskipun mereka berdua cukup kuat, tidak ada yang peduli seberapa kuat mereka ketika masa sedang melakukan kerusuhan, mereka akan dibenci apapun yang terjadi. Brok menghela nafas tak berdaya. Triton dan yang lainnya pasti sudah memikirkan hal ini, dan mereka pasti sudah memikirkan cara untuk menghadapinya juga. Mungkin mereka hanya tidak khawatir. Lagi pula, para pejuang di puncak bisa saja menghindari siapapun yang mereka inginkan ke. Mereka hanya bisa tinggal di kota Darnia di mana sebagian besar prajurit tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Selain itu, bahkan jika mereka ingin membalas dendam, akan sulit melakukannya di dunia berputar. Lagi pula, tempat ini dimaksudkan untuk menumbuhkan master, dan para prajurit di puncak memegang keunggulan absolut. Mencoba untuk membunuh salah satu prajurit tingkat atas atau mengelabui mereka dengan sukses tidak akan mungkin tercapai jika seseorang tidak berada di level mereka. Itu praktis tidak mungkin. Satu-satunya orang yang berada di level mereka semuanya aktif. Sisi yang sama, semua di perahu yang sama. Mereka tidak akan pernah membunuh satu sama lain. Tidak ada pahlawan yang saleh di dunia ini. Kecuali keuntungan mereka terancam, tidak ada yang akan membela prajurit biasa. Namun, Ken dan Brok bukanlah pejuang di puncak dan tidak dapat memasuki kota Darnia. Saat seseorang mengetahui bahwa mereka telah mengambil bagian dalam hal ini, mereka pasti akan menjadi sasaran massa yang marah. Jika ada kesempatan, mereka berdua pasti akan terbunuh. Sebenarnya, para prajurit yang tidak bisa memasuki kota Darnia tetapi melakukan tugas memiliki kekhawatiran yang sama. Ken menghela nafas saat dia memakai kembali topengnya. Terserah, mari tinggalkan ini dan fokus pada tugas yang ada. Kita bisa memikirkan hal lain setelah itu. Brok mengangguk. Dia mengeluarkan dua tali khusus dari ruang penyimpanannya dan mengikat si kembar yang tidak sadarkan diri. Setelah mereka berdua diikat, nasib mereka disegel kecuali ada kejutan yang terjadi. Brok berbalik dan berkata, tambahkan angkanya. Orang-orang itu pasti sedang menatap formasi nada vermilion. Jika angka kita tetap tidak berubah, beberapa orang akan mengatakan bahwa prajurit dari benua bintang tidak cukup terampil atau dengan sengaja menyeret sesuatu ke belakang. Kita tidak bisa membiarkan diri kita dibicarakan seperti itu. Bab 3930. Ken mengangguk sebelum mengeluarkan arai kecil dan unik itu. Itu tampak seperti token yang berkedip dari jauh, dan ada dua bintik hijau di atasnya. Bintik-bintik hijau mewakili fakta bahwa mereka masih hidup. Jika salah satu dari mereka mati selama tugas, bintik-bintik itu akan berubah menjadi merah. Ada angka 7 pada larik, yang mewakili hasil mereka, yang menandakan mereka berhasil menangkap 7 orang. Arai adalah bagian dari formasi Vermilion Tune. Dengan tugas yang sedang berlangsung, setiap orang akan diberi susunan kecil yang digunakan untuk menentukan lokasi, status, dan hasil mereka. Formasi Vermilion Tune berada di dalam gua tempat Desmond dan Seymour berada. Pada saat itu, formasi Vermilion Tune dalam keadaan aktif. 4 orang berdiri di depannya, memandangi lampu hijau berkedip yang tak terhitung jumlahnya pada formasi. Lampu hijau semuanya berada di tempat yang berbeda, yang melambangkan para prajurit yang sedang menjalankan tugas. Saat para prajurit bergerak, bintik-bintik itu juga akan bergerak. Mempertahankan formasi membutuhkan banyak kristal roh. Tingkat pengeluaran itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh siapapun.
Hanya dengan beberapa prajurit di puncak yang bekerja sama, mereka memiliki cukup uang untuk mempertahankan formasi. Desmond menghela napas. Tidak heran kepala klan mengatakan kepada saya untuk tidak menggunakan formasi Vermilion Tune kecuali untuk kasus khusus. Ini bahkan belum lama, namun kami telah membakar lebih dari 10 juta kristal roh. Bahkan formasi perlindungan klan biasa pun terbakar habis sebanyak itu. Berguna, tapi menghabiskan begitu banyak sumber daya. Saat dia mengatakan itu, Desmond mengerutkan kening. Terlalu banyak yang telah terjadi selama periode terakhir, dan lebih banyak kristal rohnya yang habis. Pada tingkat ini, dia akan bangkrut bahkan jika dia kaya. Desmond sudah merasakan sakitnya pengeluaran. Bahkan Seymour, yang selalu tenang dan terkumpul, mau tidak mau cemberut. Lagi pula, itu terlalu berlebihan. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah membakar 10 juta, dan itu tidak membantu apa yang mereka butuhkan, untuk bertahan selama 7 hari penuh. Di depan Seymour dan Desmond adalah murid-murid mereka yang lebih muda. Murid Desmond yang lebih muda bernama Pascal, dan dia memiliki ekspresi frustrasi di wajahnya. Apakah hal-hal di Radiant Hall itu luar biasa? Aku tidak mencoba untuk berbicara omong kosong di sini, tapi aku hanya merasa kita tidak hanya melakukan banyak usaha tetapi juga kekayaan kita untuk ini. Jika kita tidak melakukannya, tidak mendapatkan apa-apa kembali. Sebelum sempat menyelesaikannya, Desmond langsung menghentikannya. Diam, apa yang kamu katakan saat ini? Kami sudah menyerahkan apa yang kami bisa. Bukannya kami bisa berhenti menghabiskan begitu banyak uang. Rencananya berisiko dan gila. Kami pasti akan bisa untuk mendapatkan banyak pada akhirnya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak sebelum dia meninggikan suaranya dan melanjutkan, jika kristal roh kita hilang, maka mereka hilang. Jangan lupa, kita tidak datang ke dunia berputar untuk menjadi kaya tetapi untuk menjadi lebih kuat. Kristal roh yang kita hilangkan semuanya akan diperoleh kembali di Radiant Hall. Saat dia mengatakan itu, nadanya tegas dan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. 3 lainnya hanya bisa mengangguk, menandakan bahwa mereka mengerti. Seymour menghela nafas, tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, Pascal bukan satu-satunya yang khawatir saat itu. Bahkan Seymour khawatir mereka akan menghabiskan begitu banyak uang pada akhirnya. Mereka telah berusaha keras namun tidak tahu apa imbalannya. Radiant Hall adalah variabel yang tidak diketahui semua orang. Hanya saja mereka tahu sedikit lebih banyak daripada prajurit biasa. Itu memberi mereka arahan, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di Radiant Hall. Bersambung.